everyone, selamat sore teman-teman semua. Ketemu lagi dengan kita di podcast Bisik, Bincang Jurusan Teknik. Nah, podcast kali ini memasuki episode ke-8 pada kepengurusan tahun ini. Jadi stay tune terus ya teman-teman sambil menunggu episode-episode seru lainnya. Oke Sobat Teknik, tema podcast kali ini adalah kreativitas dan inovasi mahasiswa teknik dalam pengembangan kapal cepat. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu, aku Rica Amanda. Dan aku Nailir, kami berdua akan menemani kalian pada episode kali ini. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia sendiri ada lomba prototipe dan inovasi kapal cepat atau LOPI, dan kontes kapal cepat tak berawak yang diadakan setiap tahun oleh Puspresnas. Mungkin bagi yang masih asing, apa sih itu Puspresnas? Puspresnas adalah Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang bekerja sama dengan tuan rumah perguruan tinggi. Nah, sekarang kita udah kedatangan bintang tamu istimewa nih. Ada perwakilan dari tim KEF Politeknik Negeri Jember. Halo Mas, selamat sore, apa kabar? Selamat sore Mbak Nailir, Alhamdulillah kabar baik. Waduh, terima kasih banget nih Mas udah mau hadir di podcast kesayangan kita semua. Monggo mungkin bisa langsung perkenalan diri terlebih dahulu nih Mas, biar Sobat Teknik semua tahu siapa sih bintang tamu spesial kita pada podcast hari ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Halo teman-teman Sobat Teknik, perkenalkan nama saya Marda Saputra. Di sini saya sebagai perwakilan dari KEF, tim KEF, Comet Electrical Vehicle. Saya dari TET Angkatan 21. Sebelum mulai ke pertanyaan pertama nih Mas, mungkin bisa diceritakan nih apa sih kesibukan Mas Marda kira-kira ini? Iya, terima kasih Mbak Rica. Untuk akhir-akhir ini sendiri sih sebenarnya kesibukannya ya terkait kegiatan himpunan dan juga mempersiapkan untuk open recruitment dari tim Comet Electrical Vehicle sendiri. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman bisa stay tune terus informasinya. Insya Allah nanti kalau sudah siap akan kami sebarkan informasi ke grup teknik. Terima kasih. Nah, mulai masuk ke pertanyaan pertama, mungkin bisa diceritakan nih Mas, bagaimana sih awal mula terbentuknya tim KEF Poli J itu? Ya, kalau kita mau membicarakan sejarah, awal terbentuknya tim KEF di jurusan teknik ya Mbak, itu di tahun 2014. Dulu angkatan 2014 itu mendapatkan informasi terkait lomba, terutama teman-teman dari Comet. Nah, itu ada lomba yang dinamakan Eco Solar Boat Competition di tahun 2014 itu. Eco Solar Boat Competition itu adalah lomba prototipe kapal yang mana itu memadukan antara prototipe kapal cepat dengan panel surya. Kalau tidak salah waktu itu untuk efisiensi daya kalau nggak salah ya. Seingat saya seperti itu. Nah, di tahun itu karena ada lomba ESBC, Eco Solar Boat Competition, membuat teman-teman di angkatan 2014 sangat tertantang dan juga berinisiatif untuk membuat perkumpulan tim KEF ini. Jadi tim KEF sendiri itu ya sebuah perkumpulan mahasiswa teknik energi terbarukan yang mana berfokus pada kegiatan atau kreativitas, pengembangan kreativitas dan inovasi kapal cepat. Nah, sebenarnya fokusnya itu di electrical vehicle, namun selama ini kami dari tim KEF sendiri lebih fokus ke kapal cepat seperti itu. Kemudian juga tim KEF ini, KEF sendiri Mbak, itu dibentuk dulu di bawah naungan keilmuannya Comet seperti itu di tahun 2014 itu. Jadi Comet dan KEF itu saling berkesinambungan seperti itu. Sejarahnya seperti itu. Jadi tahun 2014, kalau dipikir-pikir sudah sangat lama. Sekarang sudah tahun 2023. Wah, menarik sekali. Lalu seperti apa perjalanan dan kesulitan tim KEF dari awal sampai sekarang? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, terkait kesulitan dan juga perjalanan tim KEF itu cukup beragam dan juga sangat panjang. Karena tim KEF sendiri itu belajar dari pengalaman yang sudah pernah dilalui. Dulu awal mula ikut ESBC, kemudian ikut lagi di tahun berikutnya berapa lomba, yang mana itu terus
kami menggali informasi dan juga mendapatkan pengalaman dari sana. Dan kesulitannya sendiri yaitu kan dari kami sendiri juga bukan murni dari mahasiswa perkapalan, dan juga kita kan basicnya mahasiswa energi. Nah, kesulitannya itu ya pada saat pembuatan dan juga pengembangan dari prototipe kapal itu sendiri, karena tidak bisa dipungkiri, Mbak, membuat prototipe kapal itu tidak semerta-merta langsung membuat terus membuat bentuk seperti itu saja, karena ada perhitungan-perhitungan yang perlu kita perhitungkan juga. Jadi bagaimana caranya agar kapal itu tidak tenggelam, terus bagaimana dimensinya kayak gitu. Dari tahun ke tahun itu regulasi lomba itu bermacam-macam dan juga terus berubah menyesuaikan perkembangan zaman. Untuk beberapa tahun ini itu regulasi-regulasinya cukup sulit karena harus ada desain-desain 2D di atas kertas 2D, 3D juga, kemudian ada perhitungan aerodinamis air juga, masih banyak lagi. Jadi tiap tahun itu pasti ada hal-hal baru yang mana itu cukup sulit dalam pembuatannya. Saya masih ingat dulu saat saya masih awal-awal mengikuti tim CAF ini, waktu itu dengan angkatan 20 dan saya sebagai angkatan 21 juga ada di waktu itu. Nah, di sana masih ada perkumpulan, waktu ada perkumpulan dengan beberapa kakak tingkat. Di sana saya ingat saya ada Mas Oleh dan juga ada Mas Jeffrey juga. Mereka menceritakan pengalamannya mereka di dulu-dulu, di awal-awal terbentuknya CAF dan juga di tahunnya mereka itu membuat kapal itu langsung. Jadi kayak gimana ya, membuat tanpa ada desainnya, itu desain sudah dipikirkan. Jadi di pikiran itu bagaimana desainnya itu langsung dibentuk. Jadi tidak ada kayak desain 3D-nya harus bagaimana, itu seingat saya dari pengalaman mereka itu tidak ada dulu. Nah, karena sudah berubah zaman juga, mungkin bisa berkembang lagi jenis lombanya, terus inovasinya juga semakin banyak. Jadi untuk tahun ke tahun itu regulasi-regulasi setiap perlombaan itu berbeda-beda dan itu juga bisa dibilang semakin sulit seperti itu. Jadi ya kami sebagai mahasiswa energi juga dari tim CAF sendiri terutama ya, itu harus benar-benar bisa menyesuaikan dan juga harus belajar lagi dari nol. Bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara perhitungan-perhitungannya, seperti itu. Soalnya juga itu bisa mempengaruhi kecepatan dan juga berat atau bobot dari kapalnya sendiri, itu juga pengaruh nantinya dalam perlombaan kayak gitu. Kira-kira berapa lama nih Mas persiapan untuk mengikuti dan apa saja yang disiapkan untuk menghadapi perlombaan? Nah, berapa lama waktunya itu sebenarnya relatif, Mbak, karena dari tim sendiri itu perlu melakukan riset. Nah, untuk riset itu bisa memakan waktu sampai sebulan kadang-kadang. Nah, selama ini yang menjadi sulit, yang agak menghambat progres itu dari waktu, karena dalam waktu singkat, karena kan kadang-kadang juga informasi dari lomba kapal dilaksanakan kadang 1 bulan atau 2 bulan, itu kadang-kadang di waktu-waktu sebulan 2 bulan masih kurang maksimal juga kadang-kadang, apalagi sebulan persiapannya itu benar-benar masih kurang kalau untuk masalah riset, karena yang kita risetkan itu juga banyak, terutama kayak lambung, kemudian jenis-jenis spare part apa aja yang perlu dipakai, terus jenis baling-baling atau propellernya, itu nanti propeller berapa daun, 2 daun atau 3 daun, ada berbagai macam jenisnya. Nah, itu sangat berpengaruh nanti di kualitas saat berjalan prototipenya itu. Jadi pas diperlombakan itu akan berpengaruh di sana. Kemudian juga Mbak, terkait persiapan dari anggotanya juga itu ya perlu disiapkan juga, soalnya
kalau yang fokus mengerjakan hanya peserta yang ikut lomba itu masih kurang, karena yang namanya riset itu membutuhkan banyak tenaga juga, karena di riset itu kita memerlukan orang-orang dengan berbagai keahlian, terutama keahlian di bidang elektrikal, terus mekanik, juga bidang desain. Jadi orang-orang yang punya di desain-desain itu punya basic-basic di sana itu kami butuhkan seperti itu. Jadi tidak bisa yang ikut lomba saja, karena kan masih kurang SDM-nya seperti itu. Jadi benar-benar panjang proses persiapannya. Mungkin bisa optimal 3 bulan, itu benar-benar bisa optimal untuk persiapannya. Lalu bagaimana perasaan tim ketika memenangkan juara 1 dan 3 lomba prototipe dan inovasi kapal cepat tingkat nasional tahun 2022, tahun kemarin? Di tahun kemarin ya, itu sangat senang sekali pastinya Mbak Nailir, karena di waktu itu tim itu masih pertama kali mengikuti lobby kalau tidak salah. Jadi informasi tentang lobby juga bagaimana lombanya itu masih minim sekali, dan juga setiap perlombaan, setiap lembaga yang mengadakan itu mempunyai regulasi yang berbeda-beda. Jadi di waktu itu teman-teman dari KEF sendiri itu belajar lagi dari nol, menyesuaikan. Tahun lalu kan kalau nggak salah itu untuk tema lobby itu kapal pesiar. Jadi teman-teman dari tim KEF belajar, wah bagaimana sih bentuk kapal pesiar, terus ukurannya seberapa, terus perbandingannya berapa. Soalnya kan kalau dari regulasi-regulasi lomba itu biasanya ada peraturan, ukurannya sekian banding sekian, atau panjangnya 80 cm, terus lebarnya sekian senti, kayak gitu. Jadi itu benar-benar dimatangkan di sana. Yang pasti benar-benar senang ya teman-teman tim KEF, karena usaha dan juga hasilnya sangat sebanding, karena usahanya sangat tidak main-main waktu itu, benar-benar sangat susah, karena benar-benar dari nol belajar lagi, terus bagaimana desainnya, karena memang informasi tentang ilmu perkapalannya juga masih sangat sedikit kayak gitu. Jadi harus menyesuaikan lagi, terutama di bagian perhitungan-perhitungan, bentuk-bentuk lambung. Ada berbagai macam bentuk lambung yang mana itu memiliki keunggulan masing-masing. Jadi itu patut diperhitungkan juga. Yang membuat lama ya di sana. Nanti bagaimana hasilnya tergantung di waktu riset itu. Kira-kira tantangan terbesar selama mengikuti LOPI tahun kemarin itu apa ya Mas? Mengingat kan seperti yang kata Mas Mardia tadi katakan, kalau misalnya tim KEF Wali J itu pertama kalinya mengikuti LOPI di tahun kemarin dan alhamdulillahnya memenangkan juara 1 dan 3. Nah, ya kesulitan utamanya ya itu mempelajari bagaimana sih seluk-beluk kapal. Jadi tim sama teman-teman itu benar-benar belajar lagi bagaimana mendesain dengan aplikasi dan software yang kami pakai itu Maxsurf. Nah, itu bagaimana cara memakainya, terus bagaimana mendesainnya agar hasil perhitungannya itu baik, karena dari tim sendiri masih minim informasi bagaimana sih perhitungan yang bagus agar kapal itu bisa stabil, itu masih minim informasinya. Jadi benar-benar membuat terus ngulang lagi, membuat lagi, ngulang lagi, karena diperlukan banyak pengetesan dan juga trial and error. Jadi kayak gitu. Itu berulang-ulang sampai beberapa kali waktu itu. Jadi benar-benar sebanding lah hasilnya waktu itu. Karena juga kan pertama ikut bisa langsung dapat juara kayak gitu. Kalau boleh tahu apa saja sih Mas rencana dari tim KEF untuk tahun 2023 dan tahun selanjutnya? Oke, untuk rencana apa yang akan dilakukan tim KEF untuk tahun ini di tahun 2023,
itu mengikuti perlombaan lopi pesiar, dan yang kedua KKCTBN. Nah, untuk lopi pesiar sendiri itu sudah berjalan di Universitas Hasanuddin di Makassar waktu itu, dengan tema lopi pinisi. Jadi membuat kapal-kapal pinisi, miniatur prototipe kapal pinisi kayak gitu. Nah, yang menjadi sulit, yang menjadi tantangan di tahun ini itu kapal pinisi kan kapal dari kayu. Nah, sedangkan kita harus bisa memadukan bentuk kapal pinisi dengan motor dan juga RC, menjadikannya RC itu cukup menantang waktu itu. Jadi sangat benar-benar minim informasi tentang pinisi dari teman-teman KEF. Tapi alhamdulillah kemarin itu sudah jadi kapalnya dan juga kita berangkat sampai ke Makassar. Namun sangat disayangkan juga di sana terdapat masalah teknis, yang mana waktu perlombaan, waktu fun race itu mengalami crash kapalnya. Jadi setelah crash itu tidak bisa melanjutkan pertandingan. Jadi waduh, sangat disayangkan di situ. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran juga untuk tahun-tahun kedepannya juga. Soalnya harus benar-benar kita tentukan, harus benar-benar diperhatikan lah kualitas-kualitas dari bahan yang harus digunakan kayak gitu. Itu untuk yang rencana dan yang sudah terlewati. Nah, tahun ini kan tim KEF itu mengikuti 2 perlombaan, yaitu LOPI dan KKCTBN. Nah, untuk LOPI yang sudah dilalui, kalau untuk persiapan tim menghadapi KKCTBN 2023 ini udah sampai di mana, Mas? Soalnya kan ingin sekali hasilnya sama seperti tahun lalu, seperti itu, mendapat juara 1 dan bahkan 3 lomba prototipe seperti itu. Iya, benar Mbak Rica. Dari tim sendiri untuk persiapan dari KKCTBN sudah benar-benar dimaksimalkan. Nah, dari teman-teman untuk masalah inovasi dan juga persiapannya itu sudah benar-benar disiapkan dengan matang-matang. Peserta yang ikut lomba juga sudah dipilih dan dipilah yang secara baik lah. Nah, namun cukup disayangkan juga tahun ini kita masih tersendat di proposal untuk ikut KKCTBN karena memang susah sepertinya untuk lolos di proposalnya. Soalnya dari kami juga sudah meminta bantuan dosen yang memang paham di bagian proposal kayak gitu, tapi tetap masih belum ada progres seperti tahun lalu kendalanya di proposal. Cukup disayangkan juga. Harapannya sih untuk tahun depan bisa lolos kayak gitu. Makanya itu kami masih membutuhkan insan-insan atau individu-individu yang benar-benar mumpuni lah, kayak paham tentang proposal, penulisan-penulisan kayak gitu. Semakin banyak individu yang paham tentang proposal itu malah semakin baik juga. Kemudian persiapan-persiapan lain itu juga sudah benar-benar baik. Jadi persiapan-persiapannya sudah matang, tinggal di proposalnya saja. Namun sangat disayangkan juga Mbak Rica, tahun ini juga tidak bisa lolos di bagian proposalnya. Seperti itu. Apa saja harapan dari tim KEF untuk generasi penerus setelah tahun kemarin berhasil meraih juara nasional? Iya, harapannya cukup tinggi juga untuk penerus tim KEF, karena kita harus bisa mempertahankan prestasi. Harapannya sih untuk tahun depan itu bisa lebih baik dan juga bisa mempelajari kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kita alami. Jadi belajar dari pengalaman seperti itu. Pengalaman-pengalaman yang sebelum-sebelumnya, pengalaman pas lomba dan saat juara kemarin itu kita aplikasikan lagi. Jadi harapannya nanti itu bisa
lebih baik dan juga bisa mendapatkan juara lagi kayak gitu. Sangat besar harapannya, dan juga harapan kami juga untuk penerusnya itu memiliki banyak sumber daya manusia. Jadi memiliki lebih banyak sumber daya manusia itu malah semakin baik, karena yang berpikir itu tidak hanya beberapa individu saja, tapi kita bisa menyatukan berbagai macam pemikiran yang mana nanti bisa dipilah dan menjadi sesuatu yang lebih baik lagi kayak gitu. Nggak kerasa nih Mas, kita udah masuk ke pertanyaan terakhir. Nah, kira-kira apa aja nih syarat-syarat untuk bergabung dalam tim KEF dan apa saja soft skill yang dibutuhkan? Barangkali Sobat Teknik berminat bergabung dan menjadi bagian dari tim KEF Polici. Nah, kebetulan nih teman-teman, kami masih mempersiapkan untuk open recruitment. Nah, untuk persyaratan-persyaratannya itu kayak persyaratan umum sebenarnya, mahasiswa aktif, kemudian kami membutuhkan mahasiswa yang benar-benar bersemangat dan juga mau belajar dari pengalaman, terus mau berusaha lagi. Ya, intinya mahasiswa yang disiplin dan juga bertanggung jawab kayak gitu. Nah, untuk persyaratan lain itu untuk saat ini untuk mahasiswa teknik energi terbarukan dulu, Mbak Rica, karena masih belum ada perubahan untuk itu. Nah, hal lain lagi untuk opreknya sendiri ya, itu kemungkinan akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan lah. Insya Allah kalau informasinya sudah ada, persiapannya sudah ada, dan juga konsepnya sudah matang, pasti akan langsung kami sebarkan informasinya dan akan segeralah untuk opreknya kayak gitu. Oke, teman-teman Sobat Teknik, itu tadi banyak banget pengalaman juga wawasan yang bisa kita dapetin di podcast hari ini. Luar biasa sekali Mas Marda ini sebagai narasumber kita hari ini. Hebat banget ya. Oke Sobat Teknik, itu tadi bincang-bincang asik dengan tim KEF Police seputar lomba prototipe dan inovasi kapal cepat. Nah, saatnya kita sampai di penghujung podcast sore ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Mas Marda dan terima kasih buat audiens kita yang setia always nonton podcast dari HMJ Teknik. Stay tune terus ya di akun sosial media HMJ Teknik. Bakal ada episode seru dan menarik buat kedepannya. Ditunggu aja ya. Selamat sore, salam hangat dari aku Rica dan aku Nailir. Terima kasih dan sampai jumpa.